Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya lewat sesi pertama, lewat pujian dan penyembahan, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua agar kami mengerti panggilan kami masing-masing. Kami bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang indah bagi setiap hidup kami. Ketika kami belajar taat dan setia. Tuhan Yesus, ini doa hamba-Mu. Hamba menyerahkan semua pemberitaan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saya kagumi, Tuhan yang saya cintai. Yang kedua, terima kasih untuk tim HTE, Pak Victor dengan semua rekan-rekan hamba Tuhan yang saya sangat hormati, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani Tuhan di Pastor Conference hari ini. Ini suatu kehormatan bagi saya. Jujur saudaraku, setiap kali acara-acara besar seperti ini saya merasa sebenarnya tidak layak untuk berdiri berkhotbah di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya tahu saya juga baru belajar dan masih banyak yang senior-senior, masih banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih mampu dari saya. Oke, baik saudaraku. Terima kasih itu juga untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang jauh ada dari luar negeri. Ada dari Manado, ada dari Pendolo. Saya yakin dan percaya kalau kita bisa kumpul semua di tempat ini, semua karena kemurahan, semua karena anugerah Tuhan. Baik saudaraku, waktu panjang saya diberikan. Oke, tema kita pada sore hari ini membangun ekonomi kerajaan Allah. Tujuan kita membangun ekonomi kerajaan Allah supaya setiap kita siap menghadapi masa-masa sulit. Setiap kita siap menghadapi krisis yang pernah terjadi dan akan terjadi dan mungkin terjadi hari-hari ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan terjadi goncangan ekonomi yang amat sangat luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 1 berbunyi demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab dengan jelas berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan terjadi krisis, akan terjadi kesulitan demi kesulitan saudaraku. Bahkan kita Wahyu pasal 6 ayat 6 bagian B berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya apa saudaraku? Penghasilan orang sehari hanya bisa nantinya itu untuk makan sehari. Gaji orang sehari hanya bisa untuk saudaraku beli makanan sehari. Akan terjadi krisis yang amat luar biasa menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita sudah mulai merasakan dampaknya saudaraku. Saudara, Amerika, Eropa hari ini goncang sekali ekonominya. Hampir setiap beberapa hari saya dapat video. Baru-baru ini saya telepon teman saya, mantan staf kami yang menikah sama orang Amerika. Telepon yang pertama dia bilang begini, Pak Beni tahu kondisi Amerika hari-hari ini makin buruk ekonominya. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan rumah tempat tinggal. Dan tidak sedikit orang sudah mulai tinggal di pinggir-pinggir jalan saudaraku. Pasang tenda, pasang kemah. Bahkan tidak ada yang tidak punya kemah cuma pakai selimut. Bayangkan kalau musim dingin kedinginan. Lalu berapa bulan kemudian saya sempat lagi bertanya, saya sempat lagi telepon. Saya bilang bagaimana kondisi Amerika per hari ini. Dikatakan apa? Inflasinya gede sekali. Dia katakan saya dengan suami saya itu kerja berdua.
Bayangkan kerja berdua belum punya anak. Penghasilan saya dengan suami itu tidak cukup untuk kami hidup berdua. Bayangkan. Padahal sudah irit. Tidak bisa gaji dua. Suami istri ini tidak bisa mencukupi untuk berdua. Akhirnya apa? Suaminya memilih untuk apa? Kerja tambahan, lembur. Terjadi krisis yang luar biasa di sana, saudaraku. Di Australia, di New Zealand sama. Anak saya ada di sana 2. Anak saya yang perempuan bilang, apa papi? Kondisi ekonomi memburuk. Harga-harga semua naik. Yang dulunya 1 kali makan itu bisa 100.000, hari ini belum dapat. Bisa sampai 200.000, 300.000. Terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Di sana itu pertokoan-pertokoan, stan-stan apa semua. Selalu ditulis dikontrakan dijual. Dikontrakan dijual. Dikontrakan dijual. Banyak yang kosong. New Zealand juga seperti itu, aku. Negara paling makmur di dunia. Saya sudah berapa kali ke sana. Saking makmurnya di sana. Manusianya di sana itu kurang. Dombanya dengan sapinya lebih banyak di sana. Teman saya juga ada di sana, kawin dengan orang New Zealand. Ketika saya berada di sana, dia sempat sharing kepada saya. Dia katakan begini, dulu New Zealand itu negara kaya, makmur, tidak perlu kerja, kita bisa hidup. Tetapi hari-hari ini terjadi krisis yang luar biasa. Saya dengan istri saya itu kerja tapi tidak cukup. Dulunya istrinya menjadi bendahara di dalam keluarga. Kelola uang. Dia cerita istrinya sama saya, Kobe ini tahu. Saya stres, saya hampir gila. Kenapa? Duit yang kami pegang itu, penghasilan untuk sebulan, tidak bisa mencukupi untuk sebulan. Stres saya hampir gila. Makanya sekarang saya tidak mau pegang duit. Saya kasih suami saya yang pegang duit. Karena saya tidak mampu mengelola. Saking seperti gitunya, saudaraku. Pertanyaan hari ini, bagaimana Bapak ini dengan orang Indonesia? Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, Indonesia juga terjadi goncangan ekonomi, saudaraku. Di Makassar, di Surabaya, di Jakarta, saya banyak berjumpa dengan orang, saya banyak bertanya kepada pengusaha. Terjadi juga goncangan ekonomi, tetapi saudaraku, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan tidak terlalu berat. Kenapa Indonesia makin hari makin baik hari-hari ini, saudaraku? Padahal di Amerika, di Eropa goncangannya keras sekali. Karena ada umat Tuhan berdoa bagi Indonesia. Karena ada gereja Tuhan berdoa bagi Indonesia. Kita ini semua berdoa. Berapa tahun yang lalu, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Setiap siang saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa untuk bangsa kita. Saya berdoa untuk negara kita. Kenapa? Karena saya tahu sebagai pengusaha tidak mudah Indonesia melalui masa-masa yang sukar, saudaraku. Krisis pandemi, krisis global tidak mudah. Tidak sedikit negara-negara mengalami kebangkrutan, bukan cuma pengusaha. Bagaimana caranya kita membangun ekonomi kerajaan Allah? Pertanyaannya pada sore hari ini. Saya ulangi lagi, bagaimana caranya kita membangun ekonomi kerajaan Tuhan? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Gereja harus memiliki mental rajin pekerja keras. Kalau saya berbicara tentang gereja, bukan cuma berbicara tentang gedung gereja. Tetapi saya berbicara tentang semua umat Tuhan. Mulai dari pekerja Kristen, mulai dari pengusaha Kristen, sampai kepada pendeta-pendeta, saudaraku. Kita harus memiliki mental pekerja keras di dalam hidup kita. Kalau saudara mau membangun ekonomi kerajaan sorga, supaya kita bisa sukses diberkati Tuhan. Saudara tahu kenapa Cina hari ini ekonominya nomor 1 di dunia? Di dunia nomor 1, saudaraku. Karena Cina itu setiap orang yang ada di sana, saudara, dilatih untuk kerja keras. Dilatih untuk kerja cepat. Dan bukan cuma kerja keras, kerja cepat, saudaraku. Saudara lihat kalau ke Cina, di Cina itu orang jalannya cepat sekali. Cepat sekali jalan. Perempuan, laki-laki cepat sekali jalan.
Waktu saya ke Cina, teman saya komplain. Kenapa dia komplain? Saudara, dia jalan di Cina, jalan santai. Saudara tahu orang Cina jalannya ditabrak, dia marah-marah. Kenapa ini begini? Di sana orang kerja cepat, jalan cepat. Dan bukan cuma jalannya cepat, saudaraku. Makannya juga cepat. Bayangkan kita pakai sendok garpu, kalah kita. Orang Indo. Dia pakai sumpit, saudaraku. Pakai mangkuk. Habis. Kalah kita. Makanya itu hebat sekali. Suatu kali saya ada di Jepang. Saya kaget, saudaraku, di Jepang. Kenapa saya kaget? Saya masuk salah satu restoran yang besar di sana. Banyak bus-bus datang, saudaraku, untuk makan di sana. Ketika saya dengan istri saya duduk, saya kaget pelayannya di situ tidak ada anak-anak muda, saudaraku. Tidak ada anak-anak remaja. Saya lihat pelayannya di sana itu oma-oma yang sudah tua. Umur 60, umur mungkin 70. Tetapi tidak kalah dengan orang-orang anak-anak muda, anak remaja. Saya kaget lihat, saudaraku. Saudara tahu, wow, kalau orang sudah tamu itu sudah pergi, dia ambil semua barang-barang. Sudah itu cukup dia kasih bersihkan. Dia pergi ambil lagi yang baru. Dia lari-lari kecil. Jadi jalan kecil. Ketika saya lihat di sana, saya terinspirasi. Saya bilang, hebat ya. Oh, hebat sekali kerjanya, bukan cuma kerja keras, tetapi kerja cepat di sana. Makanya saya bilang, kalau kerja kita cepat, kita bisa kalahkan, saudaraku, orang-orang yang kerjanya lambat. Ketika saya lihat seperti itu, saya terinspirasi. Pulang dari Jepang, saya kumpulkan semua manajer, saya kumpulkan semua wakil. Kami briefing, saya bilang sama dia, sekarang toko kita berubah. Pegawai kita yang ribuan ini kita mau ajari, bukan cuma rajin, tetapi kerja cepat, kerja benar. Saya bilang kalau rajin, bisa 3 karyawan lawan 2 karyawan. Tidak perlu 3 karyawan, 2 karyawan bisa selesai. Kalau lebih cepat kerjanya, saudaraku, 2 karyawan lawan 1 karyawan. Saudara tahu, saya mulai praktek di dalam bisnis kami. Kami pasang waterboom, saudaraku, sliding di Cina, datang ke Makassar. Waktu sampai di Makassar, teknisi dari Cina bilang begini, akan datang satu tim dari Cina. Dan saya minta tim Makassar mempersiapkan timnya untuk pasang ini. Ini sliding, saudaraku, air tumpah, apa semua pasang. Satu set itu datang 2 kontainer lebih. Banyak sekali. Dan orang Cinanya mulai datang. Saya minta tim kumpul, saya telponi semua, ayo kumpul apa semua. Kasih arahan, kasih briefing. Saya bilang sama tim saya, ayo kerja cepat. Ayo kerja sungguh-sungguh. Saya minta pimpinannya siapkan dia minuman-minuman yang bikin semangat dia. Siapkan dia makanan-makanan kecil yang bikin dia kuat kerja. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mulai kerja. Orang Cina yang tuntun itu dia bilang begini. Biasanya kalau waterboom ini dikerja dipasang, itu selesai bisa 15 hari. Baru selesai 1 set dipasang. Ada yang 12 hari selesai. Dan dia katakan yang paling cepat itu 10 hari selesai. Ketika saya tahu dia bilang begitu, saudaraku, saya kasih motivasi tim kami di Makassar untuk kerjakan. Saudara tahu, hari pertama dikerja dipasang, hari kedua dikerja dipasang, hari ketiga dikerja, hari keempat selesai. Hebat tidak orang Indonesia? Tidak mau kalah orang Indonesia. Kita jangan kalah. Apalagi orang Kristen punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang dahsyat. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Yesus Tuhan kita. Saya ini terinspirasi dengan papi mami saya. Mami saya itu bangun jam 2 subuh bikin kue. Saudara tahu, dibantu dengan pembantu bikin kue berapa? 6-7 macam. Sudah itu bikin bakso, bikin mie, jualan di sekolah saya, sekolah negeri. Saya lihat mama saya mental pejuang. Sampai dipanggil Tuhan, mama saya tidak pernah miskin
melarat saudaraku. Bahkan dia bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang miskin, yang datang ke rumah kami naik motor, naik angkot. Dia berkati, dia kasih makan, dia kasih PK, dia memberi penghormatan sama pendeta-pendeta miskin. Saya terinspirasi. Papi saya peternakan apa? Peternakan babi. Babi kami ratusan saudaraku. Oh, tidak mudah ternak babi. Dulu tidak mudah saudaraku. Sekarang gampang. Kenapa? Ada makanan jadi. Bisa beli makanan yang jadi. Dulu tidak. Kalaupun ada mahal. Saudara tahu naik mobil tua. Saya dengan karyawan, dengan kadang kakak saya, papi saya nyetir. Taruh ember di losmen-losmen. Taruh ember di warung-warung, di kios-kios saudaraku. Setelah itu kami ganti embernya, ambil yang ada isinya, kasih ember kosong, tumpah di mobil. Bawa lagi pergi. Sampai pergi ke pasar. Di pasar apa? Cari di tempat sampah. Sayur-sayur yang sudah busuk tidak bisa dijual. Buah-buah yang sudah busuk tidak bisa dijual. Diambil semua, dikasih naik di mobil. Saudaraku, ternak babi itu tidak enak. Itu makanan babi. Kalau kita di dalam mobil itu busuknya luar biasa. Makanya ketika saya pelayanan di salah satu daerah di Toraja, saya mandi di rumah yang ditempatkan kami, dikasih tempat menginap di sana. Tiba-tiba ada angin berhembus. Wush. Saudara tahu, babi di situ anginnya saja, angin busuknya. Saya langsung teringat, Tuhan dulu waktu saya masih kecil bantu papi saya ini, baunya ini sekarang. Tetapi saya suka cita. Orang tua saya menjadi inspirasi dalam hidup kami. Kami kerja keras, berjuang sampai diberkati hari ini. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya juga ajar anak saya, saudaraku. Saudara pikir anak orang kaya itu santai-santai hidupnya? Tidak semua. Enak-enak hidupnya. Tidak semua. Anak saya yang pertama ketika kuliah di Melbourne. Saya minta dia mandiri saudaraku. Saudara apa? Membuat saya kagum sama dia, lapor sama saya. Papi, sekarang saya sudah punya pekerjaan. Apa pekerjaanmu nak? Jemputi orang di bandara, antar orang ke rumahnya. Jemputi orang ke rumahnya, antar ke bandara. Sudah itu, saya Uber Eats kayak Gojek saudaraku. Ambil makanan bawa ke apartemen. Ambil makanan bawa ke rumahnya orang. Itu dia lakukan. Dan yang ketiga yang membuat saya terharu dengan anak saya bicara seperti ini. Papi tahu, saya juga ambil saudaraku pekerjaan cuci mobil. Bayangkan, cuci mobil saudaraku. Anak saya cerita, gajinya penghasilannya itu besar papi. Satu kali cuci mobil di luar negeri itu bisa 600.000 sampai 1 juta. Tetapi mobil itu dicuci bisa 1 sampai 2 jam. Dan dia cerita, papi tahu tidak sama mobil-mobil di Indonesia kalau kita cuci. Di situ orang barat, di situ orang Melbourne, di situ anaknya kadang muntah di mobil saudaraku. Harus dibersihkan. Punya ternak anjing dibawa naik ke mobil. Baik kalau anjingnya sudah pintar kencing di tempat di toilet. Tidak semua anjing pintar kencing di toilet. Kalau dia kencing di mobil. Jadi anak saya itu saudaraku parkir mobilnya, jalan bawa embernya apa semua. Dikasih bersih. Saya terharu. Anak saya yang perempuan yang kedua kerja juga. Di salah satu saudaraku tempat buat bubble tea, minuman-minuman racik. Dia racik minuman. Kadang cuma 2 orang saudaraku di dalam satu cafe resto itu. Cuci piring, bersihkan meja, bersihkan lantai, bersihkan kitchen, dapur. Dia lakukan sampai dia bilang sama saya begini, papi, tangan saya mulai rusak papi, kerja. Saya bilang, iya enggak apa-apa nak, kerja keras nak, enggak apa-apa, berjuang nak. Supaya nanti kamu kalau diberkati Tuhan nanti punya usaha yang besar, kau sudah bisa cerita kepada karyawan-karyawanmu, kau bisa cerita kepada anak-anakmu bahwa kau juga mental pekerja keras. Dan yang terakhir anak saya saudaraku yang membuat saya terharu. Dia bilang, papi saya melamar di salah satu toko. Saya bilang, toko apa nak? Jual sepatu saudaraku. Kerja juga sambil kuliah jual sepatu. Makanya saya mau beritahu Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang saya kasih, saya cintai. Jangan manja anak kita.
Cari dia pekerja keras di rumah, suruh-suruh. Ayo cuci piring, ayo bersihkan meja, ayo bersihkan dapur, ayo bersihkan WC. Tidak apa-apa saudaraku. Kalau boleh diajari masak. Kadang-kadang ada anak-anak pendeta saudaraku, masak Indomie saya tidak bisa. Masak nasi saja tidak bisa, betul. Saya pernah suruh pembantu saudaraku, saya bilang tolong masak Indomie kasih lembe-lembe. Dia bikin Indominya itu kayak batu keras sekali. Masak nasi saya tanya bisa masak, dia bilang tidak bisa masak nasi. Padahal ada rice cooker tuh. Coba 2 senti dari jari itu airnya. Sudah jadi nasi. Masa tidak tahu? Pak Beni saja tidak pernah masak nasi, bisa masak nasi. Ajari saudaraku. Yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa membangun ekonomi kerajaan Tuhan. Gereja harus pandai mengelola uang supaya dipercaya dan diberkati Tuhan. Saya tahu tidak mudah mengelola uang. Saudara mungkin bilang, kita ini sedikit, Pak Beni enak, kaya, diberkati Tuhan, punya usaha besar. Kita ini punya gereja kecil, kita punya jemaat kecil. Dimulai dari yang kecil, saudaraku, kami juga tidak langsung kaya diberkati Tuhan. Mulai dari proses yang panjang, puluhan tahun. Tetapi saya beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita setia, dari hal-hal yang kecil, kita akan dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar. Contoh sederhana kalau kita membangun gereja. Sebelum saya ke desa pelayanan saudaraku, kami salurkan banyak dana untuk pembangunan gereja pastori. Bantu pendeta-pendeta desa. Lalu Tuhan tegur sama saya seperti ini. Kamu tidak bisa begitu. Mentang-mentang punya uang saja pergi, uang saja. Tim saja berangkat, tim saya berangkat. Tuhan tegur saya, kamu harus datang ke gerejanya. Kamu harus ketemu pendetanya. Kamu harus lihat penderitanya hamba-hamba Tuhan di sana. Ketika saya datang, lihat saudaraku, kami bangunkan kapasitas 200. Untuk 200 jemaat kapasitas 300. Teman khotbah di gereja itu, saya khotbah di gereja yang satu. Saudara tahu apa yang terjadi? Kapasitas 200 jemaatnya tidak sampai 10. Kapasitas 300 jemaatnya tidak sampai 30. Artinya apa saudaraku? Mubazir. Tidak mengelola uang dengan baik. Makanya saya bilang bagi banyak hamba Tuhan sekarang lagi tidak bisa. Kalau mau minta bantuan, karena antri pembangunan saudaraku, mau minta bantuan atau ada gereja-gereja yang mangkrak, kita atur, lihat berapa jemaatnya mau dibangunkan. Kalau jemaatnya sedikit, bangun kecil saja, 6 kali 12 saja. Untuk apa besar? Kalau besar saudara banyak biayanya, biaya listriknya, maintenance-nya. Saudara, sound systemnya juga harus lebih mahal karena besar ruangan. Semua biaya membengkak. Saya bilang seperti itu, jangan. Yang secukupnya. Kadang-kadang di desa sampai di kota saudaraku. Pendeta-pendetanya itu saudaraku saing-saingan punya gereja. Kelihatan sukses kalau gerejanya lebih cantik, lebih besar. Padahal jemaatnya sedikit. Pak Beni, jemaat kita banyak kalau Natal. Datang sampai 200-500 orang. Natal cuma setahun sekali. Datang, itu Natal selalu dikasih ingat. Natal banyak orang datang. Natalan. Saya bilang harus bijaksana Bapak Ibu. Kalau mampu bangun gereja 300 juta, punya uang 300 juta. Enggak usah bangun gereja yang 300 juta. Yang 100 juta sampai 150 juta aja. 150 jutanya apa? Bisa bangun pastori. Betul tidak? Ada saya lihat gerejanya besar. Pastorinya kayak kandang ayam. Tidak seimbang. Ada pastorinya besar, gerejanya minta maaf kayak kandang ayam. Iya, di Sulawesi itu parah-parah saudaraku. Jalanannya parah, gerejanya parah, kondisi ekonominya parah di Sulawesi itu seperti itu. Di NTT juga seperti itu. Jadi harus bijaksana mengelola supaya kita bisa dipercaya Tuhan. Suatu kali saya ada di Surabaya. Pelayanan di salah satu gereja yang cukup besar saudaraku. Selesai khotbah, besoknya dia minta pendetanya, Pak Beni ada tanah di depan gereja kami. Sudah dibeli cukup besar. Tolong datang doakan.
Tolong juga kasih masukan kepada kami. Mau diapakan ini? Tanah dan akan bangun gereja. Datang berdoa di sana saudaraku. Saya pulang ke Makassar. Tiba-tiba masuk WA teleponan. Minta saran pendeta ini. Bagaimana caranya saya mau bangun, saya punya tempat. Saya bilang, Pak, Bapak kan punya tempat itu strategis di Surabaya. Di dalam kota. Prospek untuk bisnis. Kalau Bapak mau bangun gereja, saya setuju. Tetapi jangan gereja doang. Saya ajarin begitu, jangan gereja saja. Bangun hal-hal yang lain. Kalau Bapak cuma bangun gereja, cuma dipakai satu hari Minggu saja. Paling hari biasa kebaktian seksi sedikit yang datang. Kebaktian doa cuma berapa yang datang. Bangun kapasitas 1.000, 2.000. Sayang. Saya bilang, nanti bangun. Di bawahnya itu saudaraku, itu dari pinggir jalan sampai mentok pagar, itu tempat parkir saya bilang. Lantai 2, mau pakai tangga mau pakai lift silakan. Bikin apa Soko? Satu area yang besar. Itu lantai 2-nya. Bisa dibagi 4 untuk apa? Kuliner. Minta maaf, Kentucky bisa masuk, Starbucks bisa masuk. Merek-merek lain bisa masuk. Dan di atas itu hallnya. Gerejanya atau ruang pertemuan, ruang serbaguna. Bangun seperti itu Pak. Kalau Bapak bangun seperti itu jadi. Besok lusa terjadi krisis, kurang persembahan. Ada jemaat-jemaat kaya pindah, sponsor kurang, perpuluhan kurang. Bapak masih bisa bertahan. Kenapa ada penghasilan di lantai 2? Iya, ada income di lantai 2. Ya kami lakukan seperti itu saudaraku di Makassar. Kami baru buka berapa bulan. Meledak saudaraku Starbucks yang ini kerjasama sama Starbucks. Saudara tahu buka sampai jam 10, jam 11 itu orang antri tidak mau pulang. Akhirnya buka 24 jam. Dan kami baru-baru dapat berita. Starbucks yang paling besar omsetnya di seluruh kota Makassar, outlet kami. Itu karena berkat Tuhan. Kentucky juga seperti itu. Lumayan penghasilan kami di sana. Kami tidak kerja. Sediakan lahan saja. Dia yang dekorasi, dia masukkan listrik, dia masukkan mebelnya, kitchennya, apa semua jualan. Kita semua carikan tempat. Pikir-pikir pendetanya. Sudah itu tidak ada komunikasi sampai hari ini. Dia sedang membangun, saya tidak tahu gimana. Dia bilang, ini pembelin ajar-ajar kita ini bisnis. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian minta maaf. Kalau gereja kita pakai saudaraku untuk memperkaya diri cari duit, itu bukan gereja, itu pelayanan. Tapi kalau kita membuka bisnis, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita menikmati, tetapi kita salurkan semua berkat yang kita terima untuk jadi berkat, itu pelayanan. Jangan mau ditipu dengan iblis. Kasihan bikin gereja keren. Cuma dipakai 2 jam, cuma dipakai 4 jam, cuma dipakai 6 jam kalau 3 kali kebaktian. Sekarang ini berubah tren saudaraku. Saya pergi di kota-kota besar Jakarta, Surabaya. Sekarang ini mall-mall sekarang yang paling dicari sekarang itu bukan tenan. Tenan dicari juga, tetapi yang paling dicari itu bukan tenan. Jual-jual makanan, minuman, baju-baju, fashion apa semua. Bukan itu yang utama. Yang utama dicari gereja besar, punya jemaat 1.000, 2.000, 7.000 itu dicari. Kenapa dicari gereja-gereja besar? Kalau kebaktian di mall itu orang datang naik motor, naik mobil, bayar parkir. Dapat duit per jam, naik terus. Sudah itu kebaktian. Pulang kebaktian, tidak langsung pulang. Jalan-jalan, makan, belanja. Jalan-jalan, makan, belanja. Sekarang trennya sudah berubah. Makanya itu yang terjadi hari-hari ini. Saya bilang bagi banyak gereja, teman-teman. Perbaiki pelayanan kita supaya bisa diberkati. Kalau jemaatmu rame, jemaatmu banyak, nanti mungkin dikasih gratis di mall. Bisa. Ada satu saudaraku pendeta top, kalau saya sebut namanya saudara tahu. Saking topnya itu dibikinkan gedung yang kapasitas 7.800. Saya baru hadir di ibadahnya. 7.800 seat. Saudara tahu bagaimana caranya? Pengelolanya itu ketemu di Singapura. Teman saya lapor, ketemu Pak Beni di Singapura.
Itu pendetanya jalan di Singapura. Itu pendeta itu, gereja itu. Wah langsung saudaraku. Itu yang anunya, mall timnya mau langsung buru dia. Langsung aja nego, langsung aja. Sampai ke Indonesia deal. Pengaruhnya gereja hari ini. Lanjut lagi. Kita harus pandai bijaksana mengelola uang supaya gereja itu mandiri. Kalau beli kendaraan harus tahu diri saudaraku. Iya, maaf Pak pendeta-pendeta, Ibu pendeta. Kalau punya kemampuan beli motor yang harga 20 juta, jangan beli motor yang harga 40 juta sampai 60 juta. Satu kali saudaraku, ada orang kami belikan motor. Yayasan kami selalu berikan motor apa semua. Saya kirimi duit saudara. Uangnya Tuhan, kawan saya. Kirimi dia. Setelah kirimi dia beli motor. Lalu dia kirim foto. Waktu dia kirim foto saya sudah curiga. Bukan yang standar yang kita suruh beli. Ini motornya dia foto begini saudara, foto tidak lengkap. Tetapi pengusaha itu susah ditipu saudaraku. Karena kita punya kumpul lebih hebat. Saya bilang Pak pendeta, minta maaf Pak. Tolong kirim video yang lengkap, foto yang lengkap juga dari semua sisi Pak. Pasti dia gemetaran, saya salah langkah lagi. Dia kirim saudaraku, Pak. Bapak kan kita kasih motor yang 19 juta lebih. Itu standar kita Pak, sudah cukup bagus itu Pak. Bapak beli motor 40 juta lebih, dari mana uang itunya? Minta maaf Pak Beni, kita cicil Pak Beni. Saya bilang ini cicil, orang hidupnya susah mau cicil. Dia bilang nanti Tuhan tolong, enak banget ya. Kalau mau bayar utang suruh Tuhan yang bayarkan. Mau bayar cicilan suruh Tuhan yang bayarkan. Itu kan hamba Tuhan tidak bijak. Bagaimana mau dipercaya kayak Pak Victor tadi? Bapak bisa selesaikan, minta maaf Pak. Untuk hidup saya susah, kasih sekolah anak susah. Harusnya hamba Tuhan itu bijaksana. Kalaupun punya uang 40 juta, saya sarankan begini. Beli motor 2 unit saudaraku yang 20 juta. Satunya dipakai, satunya bisa gojek, bisa penyewaan. Dapat income setiap bulan, betul tidak? Mobil juga sama seperti itu. Kemampuan beli mobil Avanza, jangan bergaya beli Alphard. Iya kemampuannya Avanza mau bayar Alphard. Sudah itu gaya-gaya lagi, foto-foto lagi saudaraku. Video call lagi begini-begini. Jangan. Kalau lunas tidak apa-apa, tapi kalau cicilan. Jangan begitu Pak Pendeta. Minta maaf. Beli sesuai kemampuan. Kalaupun punya uang lebih saudaraku, beli saja yang lebih murah. Untuk pakai-pakai dulu, nanti untuk mewah nanti. Seperti itu nanti. Supaya apa? Kalau kita punya duit 300-400 juta, beli 2 mobil saudaraku. Yang tadi saya bilang, satu untuk dipakai, satunya untuk rental. Ada penghasilan. Persembahan saudaraku merosot, perpuluhan tidak ada. Tidak apa-apa, pendeta masih bisa hidup. Sederhanakan hidup. Tapi kebanyakan kan kita bernafsu. Mau dilihat tuh pendeta ini sukses, mobilnya, mobil mahal. Motornya motor besar. Saya bilang. Beli rumah juga seperti itu. Bangun rumah juga seperti itu. Sesuai dengan kemampuan. Jangan paksakan diri. Ketika toserba kami pada waktu itu, saudaraku, 6-7 toserba di Makassar. Kami naik rumah baru yang kedua. Karena rumah baru kami yang pertama itu jauh dari kota Makassar. Itu 2 kamar 1 WC. Harganya 45 juta. Rumah kami yang kedua 100 juta. Renovasi kurang lebih 100-200 juta. Di dalam lorong di belakang gereja kami. Cuma 1 mobil bisa masuk. Ketika saya naik rumah saudara. Kami undang banyak orang. Kami undang keluarga. Waktu keluarga datang ada 2 orang yang protes sama saya. Yang satu bilang begini,
Kamu itu bodoh sekali. Sudah punya tos serba banyak, sudah punya uang banyak. Kenapa masih tinggal di dalam lorong? Kenapa masih tinggal di rumah yang satu lantai? Kamu kan bisa beli tanah. Kamu kan bisa bangun. Duitmu banyak, nikmati. Dalam hati saya juga mau nikmati. Tapi kita harus bijaksana kelola duit. Supaya dipercaya surga. Yang kedua lagi datang. Komplain saudaraku, dia masuk di rumah kami. Kenapa ini rumah begini? Semua pintu berhadapan-hadapan. Pintu dapur berhadapan dengan pintu kamar utama. Kamar kedua dengan kamar yang pertama baku hadapan. Kamar ketiga dengan kamar keempat baku hadapan. Teras belakang tempat cuci berhadapan dengan taman. Semua pintu tidak ada hoki ini rumah. Sudah itu dicela-cela lagi saudaraku. Itu jendelanya jelek-jelek. Saya bilang orang datang di rumah kita naik rumah baru. Harusnya kasih apresiasi. Rumahmu bagus. Walaupun mungkin tidak bagus. Untung saya sudah bertobat. Kalau tidak saya suruh pulang itu tamu saya. Sudah itu dia masuk lagi di pekarangan. Saya kan suka ternak ikan, ternak ayam. Saya ternak burung, suruh kandang burung saya besar. Di baku satu tembok dengan gereja kami. Dia lihat kandang burung, banyaknya burung perkutut. Langsung dia bilang begini, kamu salah. Tidak bisa ternak burung perkutut seperti ini. Karena kalau dia bersuara, dia bilang begini, bangkrut. Sebentar lagi, bangkrut. Kurang ajar tidak saudaraku, kalau ada tamu datang bicara begitu. Ini sudah naik, darah itu sudah mau naik, kasih turun saudaraku. Sudah mau naik, ya kasih turun. Rumahmu tidak hoki. Ada orang pintar lihat, tidak hoki rumahmu. Tidak bisa rumah ini diberkati. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian dicintai Tuhan. Ketika kami persembahkan hidup kami persembahkan semua bisnis kami. Di celah-celah saudara. Bisnis itu tambah naik karena kami belajar mengelola uang Tuhan dengan benar, dengan bijaksana. Naik terus selama 24 tahun saudaraku. Per hari ini kami sudah tinggal di rumah yang amat mewah bagi saya. 4 lantai saudara. Basement, di belakang ada air terjun, kolam ikan, kolam renang, lantai 2 ruang tamunya saja mungkin ada 5-6. Ada tenis mejanya, ada biliarnya, ada tempat fitnessnya, lengkap semua. Saudara tahu yang celah-celah saya itu yang tadi. Saudara tahu bisnisnya begini. Dari 2 toko jadi bangkrut. Dari 3 toko jadi bangkrut. Kenapa? Bagaya hidupnya orang Makassar bilang. Belum bisa naik pohon yang tinggi dan naik pohon yang tinggi. Belum bisa melangkah yang tinggi dan melangkah yang tinggi. Akhirnya orang Makassar bilang tapi corot. Jatuh. Minta maaf Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tidak perlu kita pamer-pamer, gaya-gaya. Kita harus memperlihatkan kepada Tuhan kinerja kita, hidup kita, cara kita kelola uang. Itu hamba Tuhan yang hebat. Iya. Gereja harus yang kedua, yang ketiga, gereja harus melihat peluang bisnis di daerahnya masing-masing. Setiap daerah punya potensi alam yang bisa digarap. Ada tanah yang subur yang bisa digarap. Ada air yang banyak yang bisa digarap. Ada cuaca yang bagus yang bisa digarap. Ada tambak, ada sungai. Ada danau. Kadang-kadang saudaraku saya sedih ketika berada di daerah-daerah. Kenapa saya sedih? Banyak lahan-lahan yang tidur tidak dimanfaatkan. Apalagi di daerah-daerah Kristen di Sulawesi. Orang Kristen itu pemalas saudaraku. Suka main ayam. Suka judi ayam. Kadang-kadang lebih dia suka peluk ayamnya daripada istrinya. Bagaimana bisa diberkati? Betul. Banyak potensi di daerah kita. Tanam sayur. Kami pernah bikin perlombaan saudaraku. Di training pendeta-pendeta datang di tempat kami. Sudah populer tanam sayur. Saya bilang begini. Kasih pertandingan. Yang paling bagus hasilnya. Kita kasih PK dia 2 juta, 3 juta sampai 5 juta. Weh semangat pendeta kalau ada hadiah.
Pertandingan saudara udah betul ada juara satu, juara dua, juara tiga kita kasih. Semangat sekali. Tapi kalau tidak ada hadiah sudah tidak semangat lagi. Tanam bunga, tanam pohon buah. Saudara tahu di parkir mall kami saja itu orang biasa tanam pohon pelindung, kita tanam pohon kelapa. Kenapa saya tanam pohon kelapa? Itu pohon kelapa tidak berhenti berbuah. Tidak berhenti berbuah. Makanya orang Kristen harusnya mentalnya mental pohon kelapa. Iya, tidak berhenti, harusnya kita tidak berhenti berbuah. Sampai bosan minum airnya, bosan makan anunya saudaraku. Dagingnya, kelapa, saking banyaknya. Tadi telepon tadi, Pak Beni ini ada bakar dibawa ke rumah, buah sukun. Kelapa nanti mau dibawa ke rumah sampai banyak, sebenarnya banyak bagi-bagi saja. Saking banyaknya kita jual. Tanam semua tanah-tanah yang apa kita coba tanam. Rambutan ditanam, durian montong ditanam. Ada satu hamba Tuhan yang pernah kami undang retreat saudaraku, sangat sukses. Baru-baru ketemu, kami liburan bersama dia di Bali. 4 hari 3 malam, 95 pendeta ikut. Pendeta-pendeta desa, karena jadwal kami memang setiap tahun ada satu kota atau 2 kota untuk berangkat ke Bali. Saya cerita sama dia bilang, Pak Beni sekarang ini orang dari luar negeri datang ke daerah kami. Bawa dia punya alat-alat perlengkapan saudaraku untuk freezer besar, packaging sudah. Itu semua durian montong kami dibeli semua. Sampai dia bersaksi, Pak Beni tahu saya bangun gereja saya ini dengan durian. Saya bangun rumah saya dengan durian, mobil. Punya speed mancing juga. Diberkati Tuhan. Padahal dia bilang apa? Waktu itu saya datang retreat di Makassar. Saya terinspirasi. Dengarkan hamba-hamba Tuhan berbicara apa semua. Akhirnya dia pulang saudaraku. Kerja sama kakaknya di Jakarta. 1.000 sampai 2.000 pohon durian montong. Saya pernah pergi di situ. 2 gunung saudaraku. Lembah 2 gunung. Saya lihat. Itu buahnya masih kecil-kecil saya lihat. Saudara tahu saya tanam di wisata kami. 100 lebih pohon durian montong, 100 lebih rambutan. Rambutan itu berbuah, tahun pertama dia langsung bisa berbuah. Buahnya sedikit-sedikit, tahun kedua tambah banyak, tahun ketiga hampir full satu pohon. Kalau durian 6 tahun baru berbuah, lama. Mangga saudaraku sama rambutan. 1 tahun 2 tahun belajar berbuah, 3 tahun banyak buahnya. Banyak lahan-lahan tidur dimanapun. Di rumah saja saudaraku saya tanam itu sayur-sayur organik. Kangkung, selada, tomat, lombok, paria, tanam. Di pot-pot saja, di polybag saja. Orang Kristen kan pada malas, punya potensi. Saya biasa ke desa saya lihat, bagusnya nih sungai mengalir kerasnya airnya, tapi tidak ada yang ternak ikan. Saya lihat di mana disimpan ini otak ini. Ambil saja pipa saudaraku atau kasih masuk baru gali. Saudara, baru masuk air gali di situ keluar lagi air. Ini ada aliran air seperti ini, kasih makan, kasih masuk ikan saudaraku. Pesan ikan paling 1 cm 2 cm kasih masuk 2.000 10.000 ekor. Itu dia kalau ada air seperti itu dia capek terus, dia capek berenang kuat makan, capek berenang kuat makan. Itu sebentar saja 4 bulan 5 bulan panen. Tapi banyak orang Kristen tidak memanfaatkan. Saudara tahu waktu pandemi, saya punya ikan nila puluhan ribu. Saya perintahkan wisata, tolong tangkap itu ikan nila yang besar-besar. Bikin ikan kering, supaya kita bisa bagi sembako tambah ikan kering. Saudara, nila, pernah dengar ikan nila dibikin ikan kering? Tidak pernah dengar ikan nila, pasti ikan laut. Bikin ikan asin, saudara. Boleh dibungkus-bungkus itu bagi waktu pandemi, bagi sembako, bagi dengan ikan kering, ikan asin, bagi. Sampai hari ini saya punya ikan nila puluhan ribu. Pak Rizal sahabat saya ternak ikan nila. Saya suruh dia harus berhasil ya, jangan tidak berhasil. Awas kalau tidak berhasil. Ya, gunakan potensi alam yang Tuhan berikan untuk daerah-daerah kita. Saya punya teman di Toili saudaraku, Sulawesi Tengah.
Saudara tahu gerejanya itu dibangun 1 miliar. Di desa 1 miliar. Terkenal di gereja itu gerejanya paling besar, 1 miliar dibangun. Saudara tahu bisnisnya apa? Ternak lele. Ada perusahaan besar di sana minta jatah lele untuk karyawan-karyawannya. Berapa tahun ternak lele dia bisa mendapatkan banyak sekali, bisa bangun gereja. Bayangkan saudaraku, ternak lele. Kami juga ada peternakan babi di Mamasa. Sekarang ada di Sumarorong. Pendeta yang garap itu saudaraku keren. Kami juga sudah bawa liburan ke Bali. Saya janji sama dia, kalau nanti tim TEM berangkat ke naik kapal pesiar, saya bawa sama kamu. Kenapa saya mau bawa dia? Kita ada perjanjian sama ini pendeta. Kalau anaknya 30, kau dapat 15, saya dapat 15. Bagi 2 hasil. Karena dia yang kerjakan saudaraku tiap hari. Bersihkan kandangnya, siram, kasih makan, bersihkan kandangnya. Tanam jagung, panen, dibikin jadi makanan. Tanam enceng, lepas enceng gondok di area kayak apa itu, rawa-rawa, apa semua. Weh, saudara tahu berhasil. Ini baru-baru hampir semua Sulawesi itu sampai di Toraja mati babi. Dia hampir paling mati sedikit sekali, saudaraku, tidak terjadi di kita musibah. Saudara tahu per hari ini membagi babi kepada hamba-hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan dapat 1 pasang umur 3 bulan 4 bulan. Dan hamba Tuhan yang dapat itu sudah dapat foto saya, dia bagi juga ke hamba Tuhan yang lain. Sudah 100 lebih, saudara, mungkin menghampiri 150-60 pendeta-pendeta bagi. Bayangkan kami cuma punya induk sekitar 15 ekor. Babi itu beranak, 8 ekor anaknya, 10 ekor anaknya. Tapi jangan pendeta-pendeta punya anak, 8, 10, 12. Itu persembahan gereja itu habis. Tidak cukup, berpuluhan. Minta maaf Bapak Pendeta yang dicintai Tuhan. Banyak hal yang kita bisa buat. Buat sambal untuk dipasarkan saudaraku. Buat kerupuk, buat kue, buat mie, buat bakso. Saudara bilang kurang modal Pak Beni. Kadang-kadang modal kecil. Kita sudah bisa usaha. Tidak tahu bagaimana caranya. Sekarang tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Saudara buka Google. Saudara buka YouTube, apa yang tidak ada? Mau cara ternak ikan ada, mau cara ternak ayam ada, mau cara bikin kerupuk ada, mau bikin mie ada, semua ada. Saudaraku baru-baru ini, pendeta Manado, kami seminar di sana, pastor conference di sana, ada berapa ambil kontak saya, bilang, Pak Beni, minta maaf, rusak itu yang putar-putar itu bikin mie. Saya bilang, Bapak Pendeta, butuh kah? Dia bilang, iya, belikan saja yang begitu. Saya cari di Shopee, terus saya buka di Shopee, saya lihat, ada yang pakai elektrik. Harganya cuma 2 jutaan. Langsung saya belikan dia, pesankan dia. Datang di tempatnya saudaraku, dia sangat bersuka cita. Yang dulunya itu putar-putar baru jadi mie. Sekarang langsung keluar. Dalam Pak Beni, pesanan-pesanan saya cepat bisa dapat uang. Karena hal yang simple. Apa yang bisa dikerja? Buat kerupuk, buat bakso. Suatu kali kami dengan tim pergi pelayanan ke desa terpencil. Saya tinggal di rumah pendeta itu saudaraku. Walaupun panas sekali. Sampai saya bawa anak saya juga panas. Anak saya pindah. Tidur di kamar tidak tahan karena panas. Tidur di gereja tidak tahan karena panas. Tidur di ruang tamu tidak tahan. Pindah-pindah terus. Saya tetap di kamar tapi pasang kipas angin. Tapi kasih pantul itu kipas angin. Dia pindah. Tetapi itu ibu pendeta dan pak pendeta keren. Kenapa saya katakan keren? Dia bikin kerupuk yang enak sekali. Dia bikin bakso yang enak sekali. Saudara tahu kita dengan tim itu 1 toples kita rebutan. Makan, kita rebutan. Saking enaknya. Boleh kita dibungkuskan pulang. Makan bakso, enak sekali cara bikin baksonya. Saudara tahu bangun gereja tidak ada sponsor. Waktu kali pertama saya datang mobilnya baru 1. Kali kedua saya datang mobilnya sudah 2. Bikin kerupuk jual bakso, kami pernah kasih ayam hias saudaraku. Karena saya pernah tetaskan ayam itu sebanyak 4.000 sampai 5.000 ekor ayam hias. Ayam serama, kau tahu ayam kerdil-kerdil itu yang sombong. Siapa pernah ternak ayam itu? Ayam kate orang bilang. Itu ayam kate itu jangan jadi orang Kristen kayak ayam kate.
Sudah kecil dia, tapi sombongnya bukan main. Biar ayam bangko udah melawan, ayam bangko biasa kasih begini, ayam bangko udah melawan. Saya bilang tidak bisa ini. Kalau dihantam sama ayam bangko dia sudah lari terbirit-birit. Dia bilang Pak Beni dia bawa keluar dari belakang rumahnya, dia bawa keluar. Pak Beni ini lihat ini anaknya banyak sekali, sudah banyak minta mau beli ini Pak Beni. Saya lihat di depan juga banyak. Saya bilang Bapak ini semua kerupuk jadi berkat. Bikin bakso jadi berkat, ternak ayam juga jadi berkat. Jangan ada pendeta saudaraku ternak burung, ternak ikan mati-mati semua. Iya, ada seperti itu pendeta. Ternak apapun mati. Bahkan saya ditelepon sama istrinya, Pak Beni saya mau cerai dengan suami saya. Dia ternak ayam, ternak burung itu bau sampai di rumah. Akhirnya saya ini kena infeksi saudaraku. Masuk rumah sakit 6 bulan istrinya minta cerai. Dalam bagaimana terbalik dunia. Harusnya kita ini pengusaha datang konseling sama pendeta. Kenapa pendeta datang konseling sama pengusaha? Saya bilang Pak kenapa bisa begitu? Dia bilang saya kok punya hobi Pak Beni. Masa istri tidak mengerti? Istrinya pegawai negeri saudaraku jauh perjalanan pulang bau. Kandang ayam, kandang burung bau. Kotor rumah. Istrinya itu sinusitis juga. Tidak mau mengerti. Sampai mau cerai saudaraku. Akhirnya saya kasih damai Pak. Ternak lain Pak yang tidak bau itu bisa ternak ikan hias. Atau dipilih. Bagaimana caranya supaya tidak bau. Supaya tidak ganggu istri. Hampir cerai saudaraku gara-gara ayam dengan burung. Tidak percaya. Tapi puji Tuhan tidak jadi cerai. Tidak punya modal. Cuma punya modal HP. Siapa bilang HP tidak bisa cari duit? Kami ada buka saudaraku bisnis online. Online TIM kita ada buka. Kasih informasi semua pendeta-pendeta yang mau berbisnis. Tidak mau banyak, yang mau fokus saja, yang mau sungguh-sungguh saja. Saudara tahu, baru-baru ini saya bersyukur. Karena saya kasih bonusnya tiap bulan. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 bulan. Ada yang 1 tembus 10 juta saudaraku bonusnya. Dia jual banyak sekali. Dia bikin video-videonya saya lihat kalau belanja di toko bawa mobil pickup apa semua. Bawa sampai ke daerah-daerah yang jauh. Mulai diberkati Tuhan. Modalnya cuma HP. Kita punya aplikasi. Di tempat kita semua barang ada. Mulai dari ujung kaki semua. Mebel, elektronik semua, lampu semua. Apa semua ada. Cuma modal HP. Bisa berdagang. Lewat WhatsApp bisa. Lewat Instagram bisa. Lewat Facebook bisa. Yang penting kita rajin. Yang terakhir. Kita sudah berapa menit? Masih lama. Gereja yang sudah sukses diberkati Tuhan. Harusnya menjadi berkat buat gereja atau pendeta yang masih susah. Masih berat pergumulannya. 1 Timotius 6 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Ini peringatan dan perintah saudaraku. Kita harus berbuat baik. Kita harus suka memberi dan suka berbagi. Kenapa Tuhan perintah sama kita seperti itu? Karena tantangan hari-hari ini tidak mudah saudaraku. Minta maaf. Tantangan hari-hari ini tidak mudah. Kondisi ekonomi makin hari makin berat. Sebelum masuk pandemi, saya punya teman saudaraku hamba Tuhan.
6.000 lebih jemaatnya datangi saya, lalu cerita seperti ini. Pak Beni tahu data yang saya dapat untuk seluruh dunia. 1.200 gereja tutup. Itu sebelum pandemi, saudaraku. Apalagi masuk pandemi, masuk krisis sampai hari ini. 1.200 gereja tutup. 7.000 pendeta mengundurkan diri dari pelayanan. Harusnya kita saling membantu. Harusnya kita saling membantu. Pendeta kaya membantu pendeta yang miskin. Gereja besar membantu gereja yang kecil. Pengusaha-pengusaha jadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Jadi berkat bagi gereja-gereja. Jadi berkat bagi kota. Jadi berkat bagi bangsa kita. Jujur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat apresiasi gereja HTE. Jujur. Kami TYM Makassar tidak gampang mau kolaborasi dengan siapapun juga. Saya juga apresiasi Debbie Basit TV. Kami juga tidak gampang untuk kerjasama. Saya sudah diminta beberapa organisasi besar, saudaraku. Jadi penasehat di hal-hal yang besar. Saya tolak semua. Diajak pelayanan kemana-mana, pelayanan kecil sampai pelayanan besar saya tolak. Kenapa? Karena kami sudah punya pengalaman 14 tahun lebih. Banyak orang pelayanan untuk mencari ketenaran. Banyak orang pelayanan cuma cari posisi untuk masuk dalam politik. Makanya kami tidak sembarang sekarang untuk bekerja sama. Kalau hari ini kami bisa bergabung antara 3 saudaraku, TYM Makassar, Debbie Basir TV dan HTE. Saya tahu Tuhan yang mempertemukan kami. Betul, Tuhan yang mempertemukan kami. Saudara tahu biaya pelayanan seperti ini karena kami sudah beberapa desa, beberapa kota besar. Bisa mencapai 600 juta sampai 700 juta. HTE bikin acara seperti ini, saya sudah bicara di kamar hotel sama teman. Ada kemungkinan ini bisa 1M sampai 1M lebih. Datangkan Bapak Ibu, kasih nginap, kasih makan semua. Tidak ada untungnya gereja ini, saudara. Kami pembicara tidak ada untungnya. Kami pembicara tidak ada satupun kami dikasih PK atau apapun. Bahkan hotel saya tidak mau. Saya bilang tidak usah. Tanya Pak Victor, istri saya yang pesankan hotel. Istri saya yang pesankan tiket semua, tidak mau. Walaupun kami diundang karena acaranya HTE, tidak mau. Kami 3 grup mau melayani Tuhan yang ketulusan dan kemurnian. Saya apresiasi saudaraku. Banyak gereja lebih kaya dari gereja ini. Lebih banyak jemaatnya. Tetapi belum tentu mau korban. Korban untuk organisasi. Tapi untuk gereja lain, organisasi lain belum tentu. Tapi kalau Tuhan pertemukan kami bertiga. Saya tahu ada rencana besar ke depan. Untuk membawa hamba-hamba Tuhan. Yang banyak pergumulan di dalam hidup mereka, untuk sama-sama kita berbagi kasih, memberi perhatian. Banyak gereja hari ini yang mangkrak. Banyak gereja hari ini yang rusak. Banyak pastori yang rusak. Saking banyaknya itu saudaraku, kami penggaduannya Tuhan besar. Setiap bulan, setiap tahun dihitung itu besar. Tapi tidak mencukupi juga, saking banyaknya gereja-gereja minta bantuan perbaikan, pembangunan. Pastori juga seperti itu. Belum permintaan PK-PK bulanan. Saudara tahu, kadang-kadang saya pergi ke kota-kota untuk mempengaruhi pengusaha-pengusaha untuk jadi berkat bagi gereja-gereja, bagi pendeta. Susah saya dapat, sampai istri saya pesimis. Tapi tidak usah mempengaruhi orang. Kau pengaruhi saja anakmu saja. Pengaruhi itu anakmu 3-3. Supaya dia nanti gantikan sama kamu. Saya bilang sudah, saya pengaruhi itu anak. Dan itu anak sudah siap berjanji. Semua. Untuk jadi berkat. Ngeri saudaraku kondisi. Ada pendeta pernah saya berjumpa. 5 hari tidak makan. Karena tidak punya uang untuk beli makanan.
Saya berjumpa dengan satu pendeta. Rumahnya itu, gerejanya itu tidak layak saudaraku. Pendek sekali kayak mau rubuh baru alang-alang. Saya bilang kasihan seperti ini. Ini yayasan kami selesaikan. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Banyak penginjil juga. Di dalam kondisi yang buruk, pelayanan sampai ke desa-desa terpencil, sampai ke atas gunung. Baru-baru retreat ini saudaraku kami dapat kesaksian salah satu penginjil yang ikut. Banyak penginjil ada satu. Diberi kesempatan dia bersaksi di hari terakhir acara retreat kami. Saudara tahu dia bilang apa? Kondisi medannya saja Pak Beni itu berat sekali untuk naik di gunung. Tidak ada signal, tidak ada lampu. Sudah itu karena saya punya anak bayi. Dua anak bayinya. Bersama dengan istri, pelayanan bersama di atas gunung. Tiba-tiba dia cerita apa? Kedua anak kembar saya itu sakit. Sakit, demamnya tinggi dan tidak mau turun. Akhirnya saudaraku cari tempat untuk puskesmas atau apa. Susah karena terlalu jauh. Dibawa, dicari. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Belum sampai puskesmas, belum sampai rumah sakit terdekat. Dua anak kembar itu menghembuskan nafas. Saudara tahu, istrinya meronta-ronta, tidak mau terima. Anaknya dua hilang. Anaknya dua pulang. Suaminya tenangkan, dia meronta terus. Tidak mudah saudaraku menghadapi masa-masa seperti itu. Kadang-kadang kalau ada pendeta lapar, ada pendeta susah, ada pendeta sakit, kami sebagai pengusaha merasa bersalah. Karena kami yang mengelola duitnya Tuhan. Tapi jujur tidak bisa kita bantu semua saking banyaknya yang susah. Tidak bisa. Saudara tahu HP saya, karena di HP saya itu paling banyak pendeta desa. Kalau berapa bulan yang lalu HP saya itu selalu permintaannya saudaraku 4, 5 sampai 6 hari itu selalu masuk permintaan. Per hari ini hampir setiap kali ada pendeta minta bantuan. Tadi lagi sudah ada 2 pendeta minta bantuan. Secara manusia kami terbatas. Makanya saya bilang sama istri saya tidak akan pensiun. Saya mau kerja terus bersama dengan anak. Kita satu tim kerja untuk Tuhan. Supaya lebih banyak hamba-hamba Tuhan kita bantu. Lebih banyak gereja kita bantu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan lagi nangis saudaraku. Berat bebannya. Sebelum saya tutup dengan beberapa ayat terakhir. Saya tidak usah lama kalau masih ada waktu. Masih panjang. Saya minta ada 2 video. Jadi setiap tahun kami retreat itu 2 kali saudaraku. Kami undang yang jauh-jauh sekali. Kadang ada yang tidak pernah injak kota. Diundang datang ke tempat kami untuk ikut retreat. Dan di acara retreat itu kami undang pembicara-pembicara yang bagus saudaraku. Supaya bisa jadi berkat, jadi pendeta-pendeta. Di malam hari terakhir kami buka ruang pujian dan kesaksian. Di antara 100 lebih saudaraku, sekitar 120. Nanti minggu depan naik kuotanya 150 lebih. Karena terlalu banyak permintaan. 10 di antara mereka itu mewakili. Semuanya itu ada 10 orang kami naik bersaksi. Supaya bisa menguatkan hamba-hamba Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang mau menyerah dalam pelayanan. Mau tinggalkan pelayanan karena susah untuk makan. Susah untuk hidup, susah untuk pelayanan. Biar video ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita berdoa. Shalom. Puji Tuhan. Kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk berdiri di tempat ini. Berdiri di depan hamba-hamba Tuhan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya akan langsung saja dan kalaupun lebih sedikit dari waktu mohon dimaafkan. Puji Tuhan. Ya, ini adalah kisah nyata yang baru terjadi di dalam hidup saya dan suami. Berbicara tentang penderitaan sebagai hamba Tuhan, itu sudah makanan kami setiap hari selama kurang lebih 16 tahun di tengah pelayanan. Kemudian tahun 2020
kami mulai membangun pekerjaan Tuhan gereja karena 6 tahun kami di bawah kolong rumah beribadah. Kemudian tahun 2020 kami mulai membangun dengan lutut, dengan iman, dan masuk tahun 2021 disitulah tahun sengsara yang luar biasa bagi kami dan membuat kami hampir gila. Dan sampai kami datang di tempat ini, sebetulnya kami sudah punya komitmen untuk tinggalkan pelayanan. Pada bulan Maret, anak saya tiba-tiba sakit, ya, sampai bulan Mei, jadi ada benjolan besar sebesar ini di paha. Kemudian masuk bulan 6, saya bawa ke dokter. Dokter bilang ini tumor, harus dioperasi. Besok langsung operasi. Saya katakan ke dokter, tumornya jidang atau ganas. Dokter bilang, saya tidak tahu, kita kirim ke Makassar, nanti dari Makassar yang mengeluarkan diagnosanya. Kemudian 1 bulan kemudian, masuk bulan Juli, jadi dia sudah dioperasi. Masuk bulan Juli hasilnya ke Toraja dan dua kemungkinan, bisa peradangan, bisa keganasan sel. Dan dokter katakan tunggu, kalau misalkan muncul benjol lagi berarti itu tumor ganas. Masuk Juli, Agustus anak saya masih ke sekolah, tetapi tiba-tiba muncul dari bekas operasi, tiba-tiba muncul sampai bulan September dia tidak bisa lagi jalan karena sudah membesar. Ya, masuk bulan September dia tinggal saya kasih bangun, kalau mau ke kamar mandi bapaknya angkat. Terus masuk bulan 10 jemaat meninggal. Ya, jemaat meninggal ada di atas puncak gunung. Ya, kalau kami ke atas mobil tidak naik, motor tidak naik, jadi kami harus daki itu gunung. Ya, jadi kami pelayanan itu seperti itu dan saya tinggalkan itu anak di rumah. Dia bilang, mama papa pergi pelayanan, kasih tinggal saya nanti, Tuhan marah kalau bapak tidak melayani. Kami pergi, tinggalkan itu anak, kami pulang ternyata dia sudah jatuh. Ya, tambah semakin dia menderita. Kemudian setelah itu masuk bulan 10 ya, papanya pergi menginjil di pelosok-pelosok Toraja. Dan permintaan terakhir anak itu, Pak tadi ada gambar, karena dia sudah tidak bisa bangun, tidak bisa duduk, ya. Jadi dia minta untuk dibaptis. Kami sudah menolak ya karena anak ini baru 11 tahun. Saya katakan tidak bisa nak, kamu masih kecil. Tidak mama, saya sudah mengerti firman. Jadi karena itu dia minta terus, akhirnya diangkat dengan kursinya dan ditenggelamkan dengan kursi ke dalam kolam. Setelah itu ya tepat tanggal 24 bapaknya sementara ada di penginjilan, anak itu diangkat oleh Tuhan. Setelah dia diangkat oleh Tuhan, papanya pulang dan dia betul-betul seperti dia mengamuk di dalam hatinya, tidak bisa terima hal itu. Dan hari Jumat dia meninggal, anak ini kami kebumikan pada hari Senin. Setelah berapa hari itu, belum seminggu kami ke gereja. Pulang dari gereja ternyata ya, karena waktu sementara kami bangun itu gereja, begitu banyak tantangan yang luar biasa datang bertubi-tubi, datang dihentikan, datang pokoknya segala macam cara supaya gereja itu tidak berdiri. Setelah ibadah selesai ternyata di atas saya sudah ditunggu dan orang yang suka merongrong dan mau hentikan itu pelayanan. Ya, bahkan kami sudah dibawa ke kantor desa untuk kami diadili, dipanggil polisi, dipanggil itu kepala-kepala adat dan kami diadili di sana. Ya seperti pencuri ya, kami dikasih dulu depan diadili seperti itu. Dan ketika selesai gereja saya keluar, wah saya langsung didorah dengan segala perkataan kutuk. Pendeta apa kau? Ini dan begini. Kemudian dia katakan, makanya Tuhan ambil anakmu. Wah dari situ ya, jadi ini hati saya ini ya, saya bukan menangis karena Tuhan angkat ini anak, tetapi yang saya menangis ya, orang bertepuk tangan ketika anak saya meninggal ya, dia tepuk tangan. Dan ketika dia hujani saya dengan perkataan-perkataan kutuk, anehnya ini mulut saya seperti dijahit ya.
Dan saya cuma katakan, puji Tuhan. Lalu dia katakan, puji Tuhan anakmu mati. Berkali-kali dia bilang seperti itu, ya. Dan saya dalam keadaan ketakutan karena Pak Gembala sudah duluan bawa anak saya yang pertama. Saya putar itu motor, sementara saya putar itu motor, orang itu datang mendekati dan dia mau pukul ini muka saya. Langsung saya tutup dengan kaca helm, ya. Lalu dia 3 kali hampir dia hantam ini muka saya, ya. Lalu ini hati saya, dari situ hati saya memberontak betul sama Tuhan. Dari saya putar itu motor, ini badan saya sudah gemetar seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak dalam posisi seperti itu, bagaimana perasaan? Saya pulang, ini air mata saya, ya, kalau mau ditampung dengan ember tidak habis-habis. Dan saya marah luar biasa sama Tuhan, kecewa luar biasa sama Tuhan. Saya mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, kan saya sudah bilang kalau terjadi apa-apa dengan anak ini, pasti kami jadi bahan tertawaan, pasti kami jadi bahan olokan. Betul kan Tuhan? Dari situ, ya, betul-betul pemberontakan di dalam hati saya kepada Tuhan. Saya pulang ke rumah, saya tidak bisa lagi bicara karena ini kepala saya seperti ditindis dengan batu 100 kilo. Jadi saya seperti, ya benar, saya seperti orang gila, ya, jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana ke sini. Karena beban itu, tekanan itu luar biasa. Tidak sampai di situ, kami dilapor lagi ke polisi. Dilapor lagi ke polisi, 1 minggu kemudian panggilan dari polisi datang. Mau tidak mau kami harus ikut, ya, kami ikut dan kembali lagi. Kami dituduh dengan hal yang tidak beralasan. Ujung-ujungnya kami dipersalahkan dan kami yang disuruh minta maaf. Mereka bilang, kamu kan pendeta, ya ikuti saja, minta maaf saja. Ya mau tidak mau. Tetapi sebetulnya ini hati ini, ya, hati ini, ya, marah. Lalu bertambah itu tekanan seperti itu, ya. Jadi saya tidak yakin lagi dengan firman Tuhan. Saya tidak lagi dengan kalau saya lihat orang khotbah di Facebook, ya, mereka bilang Tuhan itu baik. Saya langsung jawab di dalam hati saya, baik bagi kau, tidak baik buat saya. Benar. Kemudian kalau orang bilang mujizat itu ada, saya katakan mujizat itu bagi kau, bagi saya tidak ada. Ya, lalu kemudian masuk bulan Februari, orang itu siapkan batu untuk lempari itu gereja. Jadi saya semakin seperti benci, ya, kecewa betul dengan Tuhan. Karena sedikit pun saya rasa tidak ada pertolongan Tuhan bagi kami. Tiba-tiba Pak Bento telepon suami saya, ya. Tapi Pak Bento saya belum kenal yang mana, ya. Oh, ya, maaf. Pak Bento telepon suami saya. Terus suami saya bilang, katanya kita dipanggil. Ya, kami karena saking penuh dengan kepahitan tidak antusias, biasa-biasa saja. Benar ya, kami tidak antusias, biasa saja karena ini penuh dengan kepahitan dengan Tuhan, ya. Lalu saya bilang, ya udah kita ikut saja, ya, kan kita dipanggil. Sudah, kami datang tanpa tujuan, ya, kami datang tanpa tujuan. Tetapi ternyata Tuhan punya tujuan untuk kami. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat. Setelah itu hari pertama masuk di sini, ya, ini kan masih kosong. Jadi kami yang paling awal datang. Saya berdiri di sana, Bapak Ibu Saudara, merinding ini. Semua ini badan saya merinding. Ya, saya sangat merinding. Bukan merinding karena AC, ya. Tapi benar-benar saya rasakan itu merinding dan seperti rasa ditarik. Dan lagu yang dinyanyikan waktu itu, sampai akhir ku menutup mata. Saya dengan suami saya duduk dan menangis di hadapan Tuhan. Ya, menangis seperti anak kecil karena lagu itu adalah lagu kesayangan dari anak saya. Lagu itu selalu dinyanyikan oleh anak saya yang sudah meninggal itu. Kemudian waktu khotbah sesi pertama itu yang dia katakan, jangan tinggalkan pelayanan. Oi, itu seperti paku menusuk di dalam dada saya.
Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan Tuhan. Aduh, saya betul-betul, aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Dan terus sampai hari ini, saya katakan bahwa acara ini khusus untuk saya dan suami saya. Ya, khusus untuk saya dan suami saya, karena saya sudah kepahitan dengan Tuhan. Kami sudah kepahitan dengan Tuhan. Bahkan ya maaf kata, mungkin seolah-olah kami sudah seperti menghakimi itu Tuhan. Tapi ternyata Tuhan sangat sayang dengan kami. Lalu sedikit lagi ya. Ya mungkin Bapak, suami dari Ibu boleh maju. Ya. Karena bapaknya itu saya tadi yang sama-sama. Jadi waktu kesaksian juga kami di kelompok itu menangis. Menangis karena apa saudara? Kami cerita penderitaan. Ternyata mereka punya penderitaan itu lebih besar. Ya. Anak mereka meninggal, Bapak Ibu Saudara. Mereka dituding. Dan Bapak ini tadi berkata bahwa rencana mereka tanpa tujuan datang di tempat ini. Mereka pulang, mereka akan tinggalkan pelayanan. Tapi ketika mereka masuk tempat ini, mulai sesi pertama, mereka berkata, acara ini buat kami suami istri. Jadi ya, kesaksian yang menguatkan kita semua. Ya, 1 menit lagi. Ya, jadi setelah selesai ini, kami punya komitmen bahwa kami tidak akan pernah tinggalkan pelayanan. Apapun yang akan terjadi ke depannya itu urusan Tuhan, karena orang itu masih hidup di atas dan saya sudah saya berkata sama Tuhan, ya, satu doa saya katakan, Tuhan, saya tidak mau lagi lihat muka orang itu, ya. Oke, terima kasih. Sampai akhir Ya. ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Mengucapkan Wah, harus bawa pasangan ya. Haleluya. Terima kasih Pak Beni, kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dan tim yang ada. Dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang, yang dibilang Pak Rijal kemarin itu, yang pertama kali datang ke tempat ini adalah kami. Itu yang dibilang Pak Rijal kemarin. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin tidak, sebenarnya saya datang ke tempat ini dengan hati yang berat. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Penderitaan dalam pelayanan kami alami sungguh luar biasa. Bahkan jemaat yang kami layani di sana cuma 1 janda dan 1 duda. Itu pun saudara, walaupun memang ada cucu janda itu, dan itu yang membuat saya saudara sampai ke tempat pelayanan. Kami selalu melewati jalan yang berliku-liku. Kenapa saya bilang begitu? Lewat jembatan. Waktu saya sampai ke situ saudara, berjalan untuk pelayanan kayak berjalan seperti kodok. Kenapa saudara? Saya takut melihat itu jalan. Karena saya berpikir kalau saya jatuh di jembatan ini mungkin saya tidak hidup. Saya selalu bilang sama suami saya, kalau kita hanya melayani janda dan duda ini, mereka pun tidak, rumah mereka pun saudara tidak layak dipakai. Dan setiap bapak itu selalu datang sore-sore. Dia bilang, Ibu Gembala, nah iya OC. Saya bilang, apa itu OC? Saya lari-lari saudara sama orang-orang di situ, tetangga, mungkin jauh-jauh. Ibu yang janda sudah itu tahu bahasa minta Indonesia, beras, Ibu sini tidak ada dulu, beras, minta apa yang beras. dibilang bapak ini?
Oh, dia mau minta beras, itu OC saudara. Datang lagi ibu Canda. Tante, seminggu ini saya belum makan OC. Saya menangis di situ saudara. Saya bilang, nenek, kami pun tidak ada. Saya bilang sama suami saya, Pak, itu nenek itu apa itu selalu datang minta OC. Datang lagi dia, tante, nah iya bau gahamu, kirain apa yang bau? Pikirku apa itu bau gaha? Kirain itu rumahku, pastor itu bau, padahal itu ikan asin saudara. Perjalanan itu saudara, kami pelayanan sampai sekarang ini. Saya selalu minta pulang. Saya bilang, saya tidak hidup di sini. Persembahan pun tidak ada. Saya bilang, dibilang suami saya, mana yang kau pilih? Jiwa-jiwa atau kau mau senang-senang? Karena pernah juga kami hanyut saudara. Dua-dua kali kami melewati sungai. Dan tiba-tiba ada seorang menolong kami. Dan ada kayu di situ, kami pegang sama suami saya. Dan kami diselamatkan melalui orang itu, orang muslim saudara. Saya pergi dan sampai di rumah saya bilang saya mau pulang. Bahwa saya sudah pernah lari di hutan saudara. Saya tidak mau tinggal di situ. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Di hutan. Makan pun makan umbi. Saya bilang sama suami saya, apa yang kita pertahankan di sini? Ibu Jamna ini pun selalu datang meminta OC, apa yang aku lakukan? Saya bilang saudara, tapi melalui ini saya datang di sini. Semira ini jalannya saudara, naik turun babece. Saya selalu marah sama suami saya, kenapa kau bawa saya di sini? Saya mau pulang. Bahkan waktu ke sini saudara, saya banyak bawa baju. Dia bilang, kenapa kau bawa banyak bajumu? Tidak apa-apa. Keinginanku saya mau lari. Saya mungkin tidak mau pulang lagi ke situ. Saya telepon adikku, Dek, kirimkan ongkosku, aku mau pulang. Dia bilang, suami saya, kasihani jiwa mereka. Dan saya bilang, Bapak Ibu melalui seminar ini, dari pertama sampai terakhir, saya diberkati. Seperti yang Ibu Debbie bilang, penderitaan yang seperti dialami oleh Musa, keadaan sesulit apapun jangan tinggalkan panggilan. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Meskipun saya pernah hanyut, dan meskipun tidak ada pernah ada kolektor saudara, ada mungkin entah di mana dicari itu, entah siapapun, entah bapak itu, entah nenek itu. Kami begini saja persembahan, kami pulang. Saya lihat tempatnya, cuma 500 perak saudara, itu pun udah hitam-hitam, nggak kelihatan lagi nomornya. Dan waktu kami kesini kemarin, datang mereka, tante kamu kan mau pergi, kasihlah aku OSM itu. Saya bilang, Tuhan, kalau nanti saya pulang apa yang aku makan? Bapak Ibu, saya diam-diam sama suami saya, bahwa saya ini mau pergi, tidak mau saya tinggal di sini. Apa yang kulihat di sini, hutan, cuma suara-suara burung. Kalau ada hujan, saudaraku bangun kau lihat itu ada banjir, takut nanti kita hanyuti. Dan selalu tantangan di tangan saudara. Saya bergumul.
ketika khotbah saya dengar seminar ini, saya dipulihkan kembali. Dan saya berjanji saya tidak mau meninggalkan mereka. Meskipun hanya ubi dan apapun yang mereka makan. Dan saya berjanji sama Tuhan, saya tidak mau meninggalkan nenek kakek itu. Doakan kami Bapak Ibu supaya kami bertahan dalam pelayanan yang kami alami. Saya minta Bapak Robert boleh maju, Pak Beni. Kita sama-sama berdoa. Saya percaya ini bukan masalah yang mudah. Ini begitu berat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa mereka diteguhkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semua. Mari angkat tangan kita. Ku tetap setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari katakan Nyanyikan sama-sama lagu ini. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Musik terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selalu setiap di akhir retreat kami, tidak sedikit pendeta-pendeta yang bersaksi yang membuat kami semua tim nangis. Mereka banyak mau menyerah di dalam panggilan karena saking sulitnya menghadapi kehidupan yang berat. Kalau kita bisa hadir di tempat ini, ayo kita semua bangkit, semua semangat, lakukan tugas kita, panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Sampai kita menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir.